Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yang
Dengarlah hukum Tuhan dari tita kedua dan maksudnya. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan janganlah memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suaramu ku dengar memanggil dirimu, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan dirimu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penembusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ini tetap pengakuanku, jika orang ingin tahu
Firman Tuhan epistel minggu ini tertulis dari Keluaran 16 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat ke-18 kita baca bersama-sama, kita baca secara responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Paulus dalam penderitaan karena masih juga mengalami suatu kungkungan dari pemerintah pada saat itu, dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Begitu juga jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dan banyak jemaat yang dia perhatikan di tengah-tengah penderitaannya. Mengapa Paulus begitu penuh perhatian kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu masih terlalu muda? Yang pertama, karena mereka belum bisa menerima perbedaan. Mereka belum bisa sama-sama untuk menjalani iman yang sama. Kelompok-kelompok yang dibangun oleh kuasa yang sedang terjadi pada saat itu untuk memecah belah daripada orang-orang percaya.
Pekerjaan-pekerjaan inilah yang Paulus perhatikan, sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk bisa bersatu, untuk bisa saling memperhatikan, untuk bisa menerima perbedaan. Karena damai sejahtera yang telah diberikan oleh orang percaya di dalam Kristus itu hendaklah mengaku bahwa ada satu kesatuan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus, dan di dalam Roh Kudus. Semuanya ini menjadi satu kesatuan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Walaupun perbedaan di antara kita semua masih terjadi. Mungkin dilatar belakangi oleh pengetahuan, dilatar belakangi oleh suku, dilatar belakangi oleh pekerjaan atau profesi kita. Tetapi Paulus mengingatkan agar kita boleh disatukan di dalam Kristus untuk menikmati damai sejahtera. Karena dari awal kita itu diciptakan oleh Allah berbeda. Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, itu perbedaan yang luar biasa, tetapi disatukan menjadi satu keluarga yang harmonis, yang saling mengerti dan menikmati kebahagiaan. Begitu juga dengan diri kita, dengan tubuh kita sendiri, diciptakan beberapa panca indera. Tetapi semuanya ini dalam satu kesatuan. Walaupun kadang-kadang banyak perbedaan. Kalau kita melihat kaki berjalan, ya satu ke depan, satu ke belakang. Itu yang pasti. Nggak mungkin sama-sama ke depan. Tangan juga demikian. Tetapi kalau kita melihat mata kita, kalau ingin melihat ke kiri, maka dua-duanya harus ke kiri. Kalau kita mau melihat ke kanan, dua-duanya harus melihat ke kanan. Dan inilah yang dikatakan oleh istilah yang terjadi di dalam tubuh kita ini, ada dua hal, kerjasama dan sama-sama kerja untuk menikmati damai sejahtera. Demikian juga di tengah-tengah gereja kita. Mungkin di sana sini banyak perbedaan, di sana sini banyak perselisihan. Tetapi kita bukan mau melihat perbedaan itu atau perselisihan itu, tapi apakah kita masih mampu dan mau bersatu di wadah yang satu, yaitu percaya kepada Kristus di dalam baptisan kudus yang ditularkan oleh Roh Kudus. Mungkin kita saling beda pandangan, tetapi kita mau satu menikmati damai sejahtera itu. Kita mau satu menikmati kesejahteraan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita di dalam baptisan kudus itu sudah dimasukkan dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak risau lagi dengan perbedaan, tetapi kita mau supaya di dalam perbedaan dan mau menyikapi itu dengan selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar ini dibutuhkan dengan latihan-latihan yang luar biasa. Kalau orang marah kadang-kadang sudah habis kesabaranku.
Kalau orang congkak dikatakan dia tinggi hati. Dan inilah yang mau menjadi renungan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita boleh disatukan untuk menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Merendahkan hati, sabar dan lemah lembut untuk mensikapi setiap perbedaan. Tetapi kadangkala kita sulit untuk mendengar orang lain memberikan pendapat. Padahal Tuhan menciptakan agar kita sabar untuk mendengar. Oleh karena itu kita diberi telinga dua dan satu mulut, agar kita sekali berbicara tetapi dua kali lipat mendengar orang lain berbicara. Itulah kesabaran yang harus kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita punya damai sejahtera. Kerendahan hati artinya kita boleh menerima perbedaan di antara kita, agar orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk memberikan pendapat. Kita harus yakin dan percaya pada saat ini juga, dan pada saat-saat yang akan datang, masih banyak yang harus kita berikan pemikiran, khususnya di tengah-tengah perbedaan. Tetapi iman kepercayaan kita kepada Allah, Anak dan Roh Kudus harusnya satu di dalam satu kesatuan. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Aku hanya percaya kepada Yesus, aku hanya percaya kepada Bapa, aku hanya percaya kepada Roh Kudus. Tetapi satu kesatuan itu harus kita pahami, bahwa itulah yang harus kita percayai. Karena ketika hal ini sama, yang telah memberikan damai sejahtera. Karena kepada kita telah diberikan karunia yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku, marga yang berbeda, tetapi kita disatukan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menikmati damai sejahtera yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh karena itu, mari kita satukan iman pikiran kita, agar kita sama-sama boleh menikmati damai sejahtera dan menyandarkan semua harapan kita hanya kepada Dia, yaitu Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Dialah juru selamat, Dialah Bapa kita, Dialah Allah kita. Satu kesatuan agar kita boleh menikmati damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan Tuhan kami boleh panjatkan ke hadapan-Mu, karena pada hari ini Engkau telah memelihara dan menyertai kami walaupun masa-masa sulit sedang menerpa kami. Tapi Engkau mengingatkan kami agar kami boleh bersatu yang sudah Engkau satukan di dalam darah Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau juga memberi pengharapan bagi kami, yaitu pengharapan sukacita. Saudara kami yang kami ingat saat ini masih dalam keadaan sakit, khususnya seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Warakas, di HKBP keseluruhan DKI, di HKBP keseluruhan di dunia ini. Begitu juga saudara-saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah Engkau juga memberikan kesembuhan. Jika mereka dalam keadaan duka, biarlah Engkau juga memberi penghiburan. Jikalau mereka dalam keadaan beban berat, biarlah Engkau juga memberi kelegaan. Dan biarlah Engkau juga mengampuni setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.